Apakah Anda ingin terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan sabda Tuhan, serta rencananya bagi hidup Anda? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi sering berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak berpuasa?" Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu masih bersama mereka? Akan datang waktunya, mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan kain yang belum susut pada pakaian yang sudah tua. Karena tambalan itu akan merobek pakaian itu, sehingga robeknya menjadi semakin besar. Demikian juga orang tidak menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Jika demikian, kantong itu akan pecah, anggurnya tertumpah, dan kantongnya pun rusak. Sebaliknya, anggur yang baru disimpan dalam kantong kulit yang baru, sehingga keduanya tetap terpelihara." Murid-murid Santo Yohanes Pembaptis merasa kecewa terhadap murid-murid Yesus karena mereka tidak berpuasa. Pada masa itu, puasa merupakan salah satu dari 3 kewajiban keagamaan yang paling penting, bersama dengan doa dan sedekah. Yesus menjawab dengan penjelasan yang sederhana. Ada waktunya untuk berpuasa, dan ada waktunya untuk bersuka cita. Bagi para murid, ada saat untuk bersuka cita karena kehadiran Tuhan dan merayakan kebaikan-Nya. Namun, ada juga saat untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati, melalui doa, puasa, dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Dalam renungannya mengenai Matius, bab 9, ayat 14-17, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa bagian Injil ini merupakan pesan tentang pembaruan rohani dan sukacita. Beliau menegaskan bahwa kita tidak boleh takut terhadap hal-hal baru, ataupun menolak pembaruan yang dibawa oleh Roh Kudus. Sebagaimana anggur baru tidak dapat dituangkan ke dalam kantong kulit yang lama, tanpa membuatnya pecah, demikian pula kehidupan Kristiani tidak boleh menjadi sekadar kumpulan kebiasaan lama yang sudah usang. Yesus membawa pembaruan sejati yang dimulai dari dalam hati. Iman kita hendaknya ditandai dengan sukacita, karena mengetahui bahwa Allah beserta kita. Meskipun Yesus menyebutkan bahwa murid-muridnya akan berpuasa setelah Dia diangkat ke surga, Paus mengajarkan bahwa doa, amal, dan puasa haruslah tulus. Dia memperingatkan bahwa praktik suci ini bisa menjadi berpusat pada diri sendiri jika dilakukan hanya untuk mencari persetujuan manusia, daripada untuk tumbuh dalam kasih kepada Bapa. Yesus mengajak para muridnya untuk terbuka dalam mempelajari hal-hal baru. Ia menggunakan gambaran yang sangat akrab bagi para pendengarnya, yaitu kantong anggur yang baru dan yang lama. Pada zaman Yesus, anggur disimpan dalam kantong yang terbuat dari kulit binatang, bukan di dalam botol. Anggur yang baru masih mengalami proses fermentasi. Karena itu diperlukan kantong kulit yang baru dan lentur agar mampu menahan tekanan tersebut. Sebaliknya, kantong kulit yang lama sudah mengeras sehingga mudah pecah. Apa yang dimaksud Yesus dengan perumpamaan ini? Apakah kita harus menolak yang lama demi menerima yang baru? Tidak, sebagaimana ada waktu yang tepat untuk berpuasa dan waktu yang tepat untuk berpesta, demikian pula ada tempat yang tepat bagi yang lama maupun yang baru. Tuhan memberikan hikmat agar kita dapat menggunakan keduanya dengan bijaksana. Tuhan tidak menghendaki kita terikat secara kaku pada masa lalu,
sehingga menolak karya baru Roh Kudus dalam hidup kita. Sebaliknya, Ia menginginkan hati dan pikiran kita menjadi seperti kantung anggur yang baru, terbuka dan siap menerima anggur baru, yaitu Roh Kudus. Apakah Anda ingin terus bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan karya Tuhan serta rencananya bagi hidup Anda? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih-Mu yang agung dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh melalui doa dan puasa, sehingga kami berpaling dari dosa dan semakin menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa menemukan sukacita dalam mengenal, mengasihi, dan melayani Engkau. Yesus, Raja Kerahiman, kami percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.